Sabi semua menariknya ya di sosial media, Wahabi Indonesia, kalau ada postingan Aba Guru Sekumpul, Martapura, itu akan diserang dan dituduh sesat. Ya kan? Namun coba saat postingan presiden, wakil presiden datang ke haul Aba Guru, mereka mana berani komentar. Ya kan? Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gerakan aliran Islam otak kiri atau logika yang diprakarsai oleh Mbau atau Muhammad bin Abdul Wahab ya sekarang terbukti menjalar di Indonesia. Aliran ini cenderung suka ajaran Rasulullah SAW yang masuk akal saja. Jadi hanya dasar-dasar syariat Islam saja yang mau dijalani. Mereka juga separuh percaya tuh dengan Isra Mi'raj. Ya kan? Bagi mereka ruh Nabi Muhammad saja yang berangkat, bukan full ruh dan jasad. Ya, bahkan ada yang bilang, nauzubillah, cuma mimpi yang nyata. Ya, inilah keagamaan Wahabi ini, ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ya. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi. Ya. Dan demi untuk meraih kepentingan politiknya belaka. Ya. Ibnu Saud misalnya meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk di Raiyah. Ya, koalisi pun dibangun secara permanen untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, ya, itu Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan ya, dengan membid'ahkan dan mengkafirkan orang di luar mereka. Ya. Tapi semua maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan ya, untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Padahal tahun 1746 Masehi, ya, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Ya. Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad dan kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, yang oleh karenanya ya boleh dan bahkan wajib diperangi. Ya, sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi. Ya. Sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Unwan Al-Majd fi Tarikh An-Najd. Ya. Tahun 1802 Masehi, Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui, baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan wanita. Asabiku semua, dulu pemerintah Arab Saudi suka dengan Wahabi karena patuh pada pemerintah. Ya. Karena salah mengartikan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ya. Ulil amri arti yang benar adalah ulama atau penasihat raja. Namun bagi Wahabi, ulil amri diartikan presiden dan raja. Ya. Sabi semua menariknya ya di sosial media, ya, Wahabi Indonesia, kalau ada postingan Aba Guru Sekumpul, Martapura, itu akan diserang dan dituduh sesat. Ya kan? Namun coba saat postingan presiden, wakil presiden datang ke haul Aba Guru, mereka mana berani komentar. Ya kan? Asabiku semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Aba Guru dulu, itu sekarang memang benar-benar sudah terjadi. Dapat kita rasakan. Ya. Ya, Aba Guru Sekumpul itu menjelaskan bahwa Indonesia sudah pernah dirusak orang luar dengan imperialisme atau penjajahan. Ya, sekarang Indonesia merdeka, tetap berusaha dirusak dari dalam. Ya. Caranya apa? Dengan memberi beasiswa kuliah agama di Jazirah Arab atau kuliah umum di Eropa. Ya, hasilnya ternyata mereka didoktrin untuk mengikuti apa? Sekte Wahabi. Ya, saya pikir semua sebuah pemahaman beragama dengan akal logika otak kiri saja yang dibangun oleh Mbau.
Muhammad Abdul Wahab dan mengadopsi pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi kata Abah Guru, generasi muda yang datang kembali ke Indonesia akhirnya tuh melarang orang tua mereka untuk tahlilan, maulid nabi, qasidah, menabuh rebana, haul, menggelar majelis sholawat, bahkan yasinan saja nggak boleh. Nah, kata Abah ya, anak kita dijajah otaknya oleh orang Wahabi sehingga tidak mau ikut maulid, dan katanya menabuh rebana itu orkes, padahal menabuh rebana kerjaannya wali-wali sahabat Nabi. Ya. Nah, maka dari oleh itu kata Abah Guru Sekumpul, dia berpesan agar tidak sembarangan mengirimkan anak kita studi agama Islam di luar negeri. Karena apa? Kasihan juga akidahnya jadi sesat. Mereka akan memusuhi para wali Allah sehingga imannya dicabut oleh Allah. Padahal kita tahu siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka imannya dicabut. Walau ibadah siang malam, tapi tidak bernilai amal soleh. Karena amal soleh didahului iman. Begitu kata Abah. Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abah Guru dahulu itu terbukti. Ya, malah makin banyak yang terdoktrin akan pemahaman ini. Nah, maka kita yang awam ini ya, harus lebih ekstra lagi untuk belajar dan memahami agama ini agar kita tidak ikut terjerumus ke dalamnya. Ya, tiada yang namanya hidup itu seperti air mengalir. Kalau terkena kotoran gimana, ayo? Asabiku semua dimuliakan Allah. Nah, penting lagi Iqra. Bacalah. Jadi kalau orang yang senang membaca itu, wawasannya akan terbuka. Ya. Dia akan mengerti bagaimana, seperti apa. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.